Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Ibu-ibu yang terhormat, pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kudus, ibu-ibu PCA, PRA, dan jamaah pengawasan rutin Majelis Tabligh Ketajihan PTA Kabupaten Kudus di Jumat pertama setiap bulan rutin. Istiqomah ya mungkin? Amin, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat silaturahmi dalam rangka thalaqul ilmi untuk pengajian rutin setiap Jumat pertama. Di sini itu banyak sekali senior saya, ada Bu Fadona, Bu Khalida, Bu Suri. Nanti saya belajar mawon Ibu. Beliau itu ilmunya sudah banyak, akan tetapi beliau istiqomah untuk rawuh di dalam pengajian ini karena beberapa manfaat yang didapatkan di dalam pengajian ini. Tidak hanya ilmu, tetapi silaturahmi. Satu, silaturahmi itu nanti akan memperpanjang umur awet muda. Di Aisyah itu bikin awet muda dan harus bahagia. Kalau di Aisyah kok tidak bahagia, nanti kita sharing di dalam materi bagaimana menggapai hidup bahagia. Karena Aisyah itu tempatnya kita untuk tadi sering silaturahmi. Dengan sering silaturahmi, pengajian, tambah ilmu, panjang umur, dan juga di situ ada apa Bu? Kalau ada infak. Jadi banyak sekali pahala di pengajian. Ada ilmunya, ada silaturahmi, ada infaknya. Oke. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kita sudah memasuki tahun baru
wajibnya. Di bulan Rajab ini kita tingkatkan ibadah-ibadah. Kalau kita nanti seperti kita di dalam lomba, kalau di dalam lomba itu kan ada persiapan, ada latihan-latihan. Kalau bulan puasa itu kita bulan untuk lomba-lomba lomba-lomba meraih pahala. Mulai sekarang kita persiapkan. Yang puasa wajibnya belum terselesaikan, nyaurnya diselesaikan. Latihan memperbanyak puasa, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tadarus. Saya biasanya seperti ini sudah hampir 3 khatam juz ini kok belum ya punya 4. Kalau yang biasa banjir kan ini sudah 10 kali khatam, ya Bu. Ibu sudah berapa kali khatam? Kalau puasa bisa ya Bu ya. Kalau puasa itu sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Loh, tapi kalau tidak bulan puasa kok tidak bisa. Lah, itu kasih sayang Allah. Kenapa ada puasa? Supaya kita fokus beribadah, karena di dalam puasa itu adalah bulan untuk menggapai banyak sekali pahala. Dan serasa kalau kita ibadah di bulan puasa itu ringan, gitu Bu. Dengan puasa di tidak bulan puasa sholat sunnah kan koyo waktu kalau bulan puasa sedikit ini prolog. Yang akan saya sampaikan ini menggapai kebahagiaan hidup. Ini saya berhadapan dengan ibu-ibu yang serasa tak lihat semuanya hari ini, siang ini bahagia dan ahli surga. Allah, amin. Siapa tidak bahagia siang ini? Wah, kalau tidak bahagia keliru Bu. Kita itu sudah beragama Islam, itu harus bahagia. Apalagi di Aisyah. Di Aisyah itu ibu-ibu tempatnya ibu-ibu bahagia. Senamnya aja senam apa Bu? Senam Aisyah bahagia. Itu namanya senam Aisyah bahagia. Yo ibu-ibu, kita belajar bersama bagaimana cara menggapai bahagia. Cara menggapai bahagia itu banyak sekali. Hanya pada siang hari ini nanti saya ingin hanya 4 saja yang ingin kita bahas. Nanti lainnya bisa dibahas oleh narasumber atau ustazah yang lainnya. Ibu-ibu, sering kita mengartikan keliru atau tidak keliru, maksudnya kurang pas di dalam mengartikan bahagia. Sering kita memandang bahagia itu dipandang hanya dari segi materi, hanya dari segi duniawi. Bahagia itu apa? Bahagia itu kalau sukses hidupnya, pekerjaannya mapan, jabatannya tinggi, mobilnya 4, rumahnya 4, mewah, istrinya 4. Loh, istrinya 4. Iya kan, kalau bapak-bapak. Kalau kita, ibu-ibu itu bahagia kalau gamisnya banyak, kerudungnya bagus-bagus, gelannya keroncong, gelannya segini, ada keroncongnya sampai dua-duanya krincang-krincing, kakinya kalau jalan krincang-krincing. Itulah kebahagiaan ibu-ibu. Ngoten Bu? Tidak. Kita sudut pandangnya bahagia tidak hanya dunia, tetapi dunia juga harus kita raih, karena kita hidup itu sekarang di dunia. Seperti doanya
setiap saat dan setiap waktu. Gitu, Bu. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan terusannya, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini kebahagiaan yang paling puncak. Kebahagiaan kita dimasukkan Allah di dalam surga Allah. Ini kebahagiaan yang paling puncak, yang didambakan oleh setiap kita semua sebagai orang Islam. Kita ingin hidup di dunia juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Karena kita juga di samping doa ini kita berdoa Allahumma aslih li dini wa ismatul amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati fiha ma'ashi wa jalil hayata ziyadatan li fikrul khair wa jalil mata ziyadatan li kulli syai. Ya Allah, perbaiki agamaku. Nah, kenapa doa pertama ini perbaiki agamaku? Karena agama ini dasar untuk mencapai kebahagiaan. Setelah memohon Allah untuk memperbaiki agama, kemudian dunia. Ya Allah, perbaiki duniaku. Karena duniaku ini aku sekarang sedang hidup di dunia. Lu piye diuripke sepisan kok nelongso. Nggih to Bu, menes uripke ku sepisan. Kok dibuat nelongso. Ya Allah, perbaiki akhiratku. Karena nanti di sana aku akan hidup selamanya. Itulah kebahagiaan hakiki seperti doanya ibu-ibu yang sapu jagat ini. Ya Allah, jadikan hidupku adalah untuk menambah kebaikan dan amal-amal soleh. Nanti di materi ini akan kita bahas bersama. Dan jadikan kematianku untuk memutuskan kejahatan, ketidakbaikan, amal-amal yang tidak baik. Ibu-ibu berdoa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ditambah dengan doa tadi. Bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu tadi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu harga mati bagi kita orang yang beriman, yang beragama Islam. Tidak ada kebahagiaan selain kebahagiaan yang sudah dituntunkan Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Terus caranya kepiye Bu? Caranya ngetos tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya thalabul ilmi. Seperti ini. Di samping ibu-ibu semua tadarus, membaca Al-Quran, sempatkan setiap hari membuka Al-Quran. Jangan sampai hidup dalam satu hari tidak membuka Al-Quran. Buka Al-Quran, baca. Kalau tidak satu juz gitu Pak. Ya setengah juz. Kalau tidak setengah juz, ya setengah juz itu berapa lembar ibu-ibu? 4 lembar. Kalau tidak ya separuh, seberapa juz, 2 lembar atau 1 lembar atau 4
Nggih. Setelah tadarus tadabbur kemudian dipraktekkan. Tentu di dalam praktek nantinya memang ada masalah-masalah, tidak masalah. Ada masalah jangan dijadikan masalah, tidak masalah, karena kita masih hidup, masih berproses sebagai manusia. Selama manusia diberi hidup, mayat itu belum mati, itu adalah prosesnya belajar. Nah, kalau sesama muslim belajarnya ya watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati ke dalam apa? Ke dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, karena kalau di Asia kita senang kamu. Oke, ada seperti ini, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Antara anggota Asia jangan saling membenci, tetapi saling apa Bu? Memuji. Jangan pelit memuji. Nggih, usul itu cantik, soleha, pinter, namanya sih soleha. Kita harus jangan saling membenci, tetapi saling memuji. Lidah ini enteng ke, ringan ke memuji. Nggih, memuji. Kadang kita memuji itu jadi itu rambut, tidak usah pakai modal ya Bu ya. Tapi kadang sulit lidah ini untuk memuji orang. Kenapa betul? Tapi nek rasane boten nggih di Asia tidak ada. Di Asia tidak ada. Jangan saling membenci tetapi berbanyak memuji, nggih. Nggih napa betul? Nggih. Nggih. Kemudian dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan Rasulnya. Kalau Rasul itu berarti di dalam hadis. Kalau hadis ini banyak sekali. Nggih. Saya itu kadang nelongso sudah berumur 55 tahun, satu hadis saja tidak apa, tidak apa. Oh, itu deklarnya saja, kesempatannya tidak apa. Kemudian di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya itu kalau ngaji kalau salah dijawil sama Bupat. Bupat kalau saya salah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ibu-ibu, ini Quran surat An-Nahl 97. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, sungguh pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yakin boten dengan ayat ini ibu-ibu semuanya? Yakin? Yakin? Oke, Quran surat An-Nahl 97. Loh, kalau yakin ini firman Allah, Allah menyampaikan sing sapa wonge hambaku melaksanakan kebajikan, baik itu
Oke. Enten boten Bu? Loh, memang sholat poso itu nyuwune ben sugih. Kebahagiaan kan tadi kita sudah tadi di awal. Kebahagiaan kita samakan persepsi bahwa kebahagiaan itu tidak materi, tapi kebahagiaan itu di dalam hati, batin, posisi kita, psikologi kita. Tidak bisa diukur dengan materi. Selanjutnya yang lebih baik atau bahagia lagi, diberi balasan pahala yang lebih baik dari yang dikerjakan. Ini firman Allah, janji Allah pasti benar. Yang pertama apa? Supaya kita hidup bahagia. Yang pertama, lihat rezeki kita. Kita menjalani hidup ini membutuhkan sarana dan prasarana. Untuk menggapai sarana prasarana, kita harus bekerja. Karena memang harus ikhtiar. Hidup di dunia ini penuh ikhtiar. Dengan ikhtiar ini nanti kita di samping dapat pahala, kalau ikhtiarnya itu baik dan sesuai aturan Allah, dan akan diberikan balasan di dunia. Oleh karena ikhtiar kita harus baik, halal, thayyib, sehingga rezeki kita yang akan kita dapatkan adalah rezeki yang halal dan thayyib. Saya yakin kalau yang ini ibu-ibu Aisyah tentu berikhtiarnya sudah halal dan thayyib. Karena sebagian besar ibu-ibu Aisyah kan bekerjanya di amal usaha nih. Ada yang berdagang juga ya, ada yang berdagang, ada yang beramal di amal usaha, ada yang menjadi karyawan, ada yang ibu rumah tangga. Bedaku saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang apa Bu? Soleha. Kalau malam sama suami, Bapak, apakah hari ini aku mau apakah ada tugas hari ini? Maka berbeda. Ya, dengan rezeki yang halal ini adalah sumber kebahagiaan. Coba dilihat kalau rumah tangganya kok sering apa Bu? Sering ada masalah suami istri, dengan anak-anak, dengan tetangga. Lihatlah apakah yang sudah kita ikhtiari ini sudah merupakan rezeki yang halal dan thayyib. Kalau biasanya doa untuk kepengen haji atau umroh itu banyak doa ini Bu. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal dan berkah, supaya keluarga saya penuh sakinah mawaddah warahmah, anak saya soleh-solehah, urusan menjadi mudah, semangat beribadah, rezeki banyak, halal thayyibah, untuk pergi ke Mekah Madinah. Allahumma amin. Okay.
bahagia Bu, karena kadang itu setan, kita Bu, setannya yang menggoda kita itu lebih pintar. Tetapi kalau kita punya dasar tadi menjalani hidup dengan Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita selalu diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian yang kedua itu qanaah. Qanaah itu ridho menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Terus apakah qanaah itu terus kita terima begitu saja ibu-ibu? Tidak berikhtiar? Tentu tidak. Ikhtiar itu harus maksimal. Ikhtiar harus maksimal. Misalnya ibu-ibu kalau misalnya berusaha wira swasta, juga harusnya maksimal ikhtiarnya. Produknya apa? Harus ditingkatkan kualitasnya. Ibu harus ditingkatkan pemasarannya. Ibu harus menambah ilmunya. Apalagi sekarang persaingan kompetitor berkompetisi banyak. Tidak hanya di dunia offline, tetapi di dunia online. Oleh karena itu ikhtiar harus maksimal. Setelah ikhtiar maksimal, tentu hasilnya diserahkan oleh Allah. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita, harus kita terima dengan qanaah. Qanaah ini kita bisa lakukan apabila kita pandai bersyukur. Kalau kita tidak pandai bersyukur, rasanya ya kurang saja. Inginnya melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Artinya kalau sudah punya mobil, lihat ke atas, pengen punya jet pribadi. Punya jet pribadi ditopok nanti pemeran duit lapangan kanggo parkir jet gitu. Kedung dawa nggih pun kebak tak parkir ning ndi ora ono. Nggih, karena rumah saya di Kedung Dawa. Jangan melihat ke atas, nggih. Kalau sudah punya mobil, lihat ke bawah. Ya Allah, alhamdulillah, saya kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan. Yang lain kalau panas masih kepanasan, ya kalau hujan masih kehujanan, karena naik sepeda motor. Kalau yang naik sepeda motor juga banyak bersyukurnya. Alhamdulillah, kalau saya sudah Allah beri sepeda motor, kemana-mana untuk ngaji, untuk kegiatan beraisyah, untuk bekerja, ada sepeda motor. Yang punya sepeda motor meliriknya ke bawah, yang lain punya sepeda ontel. Kalau yang punya sepeda ontel juga masih bersyukur, alhamdulillah. Yang lain belum punya, masih jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, yang lain malah tidak ada temannya yang tidak punya kaki, tidak bisa jalan. Yang tidak punya kaki masih bersyukur karena masih hidup, masih Allah beri kesempatan untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Karena yang seperti ini, meskipun disabilitas, kalau banyak bersyukur, masih diberi hidup, Allah akan melipat gandakan pahalanya karena banyak rasa syukurnya. Qanaah ini bisa
2 halaman 730. Artinya saya bacakan artinya saja. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki, diberikan keonaan oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Jadi orang Islam itu, kita berislam itu sudah merupakan modal bahagia. Rasulullah menyampaikan sudah modal bahagia dan menjadi hamba yang beruntung karena sudah masuk Islam. Bu, ya tidak Islam saja Allah beri rezeki. Kenapa betul? Orang yang kafir saja diberi rezeki. Akan tetapi plus di belakangnya diberikan kona'ah apabila kita pandai bersyukur. Oke? Makanya kalau kita kok belum bahagia, maka harus introspeksi diri. Kita selalu harus terus belajar untuk rugi kalau kita tidak bahagia. Kurang berapa ketoknya kok masih lama? Berapa puluh? Kemudian di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Nikmat yang sekecil apapun kita syukuri. Misalnya panjenengan jadi karyawan sakit. Alhamdulillah, ada yang karyawan sakit di sini. Rumah sakit disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku pekerjaan di rumah sakit. Di rumah sakit, jadikan ladang amal, jadikan ladang ibadah, dan jadikan ladang dakwah. Karena kita di Asia itu sudah pas sekali, kita sudah Muslim, aktif di Asia. Oh saya tidak apa-apa, jangan dilarang, ya kan, asal tidak membahayakan. Itu sudah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena di Asia itu apa ibu? Asia itu apa? Asia itu organisasi Islam, gitu. Kemarin soalnya saya belajar di Baitul Arqam. Ingat saya, kalau salah diluruskan besok. Asia itu adalah organisasi perempuan Islam, gitu. Sesuai kita perempuan Islam yang bergerak di amal ma'ruf nahi mungkar, ngajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran yang berdasarkan Al-Quran
ini malah istirahat wisata itu. Karena kalau ibu-ibu di rumah kan pekerjaan A belum selesai, pekerjaan B belum selesai, tapi kalau beraisyah ketemu dengan teman-teman Aisyah itu serasa plong, bahagia. Nah, itu. Oke. Kalau ingin bahagia tadi lihat di bawahnya, jangan melihat di atas, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, melakukan ibadah, kebaikan dan ketaatan pada Allah. Nah, ini sesuai dengan kegiatan kita di Aisyah. Di Aisyah itu kita selalu dituntut untuk bertolakul ilmu supaya apa? Ibadah kita benar, kemudian muamalah kita juga benar, menebar kebaikan, kemudian meningkatkan ketaatan. Itu. Lah kalau ibadah kita tidak benar, bahagianya semu. Bahagianya semu. Bu, oh yo orang ibadah tonggoku iku yo kaya, yo seneng pergi ke luar negeri, apa bu, jalan-jalan sama keluarga. Tapi mereka pulang ke rumahku ya udah, ya toh kebahagiaannya sesaat. Nah, tadi kebahagiaan kita adalah dunia dan akhirat. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini. Apabila kita menolong agama Allah, menolong agama Allah itu artinya yang menegakkan apa? Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang ibu-ibu wadahnya sudah ada di Aisyah untuk menebar amal ma'ruf dan mencegah nahi mungkar. Itulah sumber kebahagiaan. Orang mukmin kalau hidupnya hanya untuk diri sendiri, ya, aku senang kedudukan. Anakku yo wis dadi wong kabeh, wis dadi wong, ndak ada yang jadi babu. Jadi wong kabeh, nah wis duwe kedudukan jabatan, anake wis dadi kabeh. Terus bar iku pensiun, terus apa? Lah karena tidak ada kegiatan menolong agama Allah, terus darah tinggi di rumah, diabetes kumat, ginjal kumat kabeh itu. Tambah umur tidak tambah bahagia, tambah umat penyakit. Karena apa? Karena hidupnya untuk sendiri. Bahagianya bahagia semu, tidak untuk menolong agama Allah. Oh ya, kita lihat. Maksud saya itu kita kan belajar apa ya Bu? Di samping belajar teori kan juga belajar di alam sekitar dan
kabeh. Loh, karena apa? Hidupnya untuk diri sendiri. Tidak untuk kurang waktu untuk menolong agama Allah. Nah, kita sudah pasti menolong agama Allah dengan diwadahi Aisyah. Jika kamu menolong agama Allah, misalnya Allah akan menolong insya Allah, kita akan diberi kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Menolong agama Allah maksudnya berjuang di jalan Allah, selalu beribadah, beramal soleh, melakukan ketaatan, hidupnya penuh rahmat dan pertolongan Allah serta penuh kebahagiaan. Koyok itu kalau ada masalah itu ada saja solusinya. Iya, karena apa? Karena ditolong oleh Allah. Saya contoh kecil saja. Saya itu kan bekerja sebagai pegawai negeri, guru negara, karyawan, gurunya pada masyarakat. Itu kadang itu karena waktu saya ya kadang ada kegiatan di pekerjaan, ada juga ada kegiatan di Asia, ada lagi masih ini saya juga diamanati di PMI juga. Kadang satu hari itu pekerjaan tumpuk, bingung saya. Tapi setelah saya identifikasi, setelah saya petakan, itu ternyata orang yang seharusnya saya temui itu belum ketemu si A. Aku harus kesini menyelesaikan yang ini. Yang seharusnya saya temui itu tiba-tiba marah, Bu Dewi. Ya Allah, alhamdulillah, ini pertolongan Allah. Jadi saya tidak pusing lagi, tidak waktu saya, tenaga saya, itu hal-hal yang kecil. Insya Allah itu pertolongan Allah akan datang apabila kita ini janji Allah di dalam Al-Quran. Makanya ibu-ibu bersemangat di Asia. Kalau saya itu kadang ngobrol di Asia juga dicolek sama Bu Suli. Bu, besok Jumat ngisi ya Bu? Ngisi Bu? Ya, padahal dari apa? Kurang berapa hari? Oh ya, siap. Ya, selalu siap. Ya. Kemudian yang keempat, merasakan nikmatnya keimanan. Iya, kita sudah berislam harus merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman. Okay? Karena di dalam hadis Rasulullah ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. 1, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Okay. Artinya apa? Allah dan Rasul ini menjadi pedoman kita. Pedomannya di mana? Di Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ini kita juga sudah pas di Asia. Ini kita saling mencintai, saling berkasih sayang karena apa? Karena Allah. Ya, karena Allah. Kita semuanya berkasih sayang karena Allah, baik itu di Asia maupun di rumah. Di rumah kita jadikan dengan suami, dengan anak. Anak saya 1 tok, kadang dia buat anak kok siji tok, anakku 5. Fotonya ditampilkan. Anakku 5, mantu 5, fotonya pinten Bu? 8. Akeh aku fotone. Anak kula setunggal tok Bu, alhamdulillah di hari ini. Lah,
di akhirat. Artinya apa? Kita di keluarga itu juga saling berkasih sayang karena Allah, saling mengingatkan karena Allah. Begitu juga kemudian kalau di tetangga juga masih sulit ya, kalau di tetangga masih sulit, karena kalau di RT saya, tetangga saya yang Asia juga cuma saya, tapi semuanya sudah tahu, oh Dewi itu Muhammadiyah, sudah tahu. Tetapi kita harus bisa menempatkan diri, ya. Menempatkan diri artinya kita harus baik pada siapapun, karena di lingkungan saya itu juga ada non-muslim, ada yang jamaah gereja yang depan lapangan Kedungdowo. Karena di lingkungan saya itu dulunya juga sebagai tempat untuk misionaris, banyak orang-orang yang non-muslim ditempatkan di situ. Nah, kita harus baik, kalau muamalah dengan siapapun harus baik, jangan membeda-bedakan. Tetapi kalau merasakan imannya iman, ya sesama muslim, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Bencinya karena dia kafir, tapi membencinya bukan benci apa ya, benci dalam hati karena kekafirannya, bukan orangnya. Jadi kalau ada orang non-muslim, kita secara amalan harus baik, tapi bencinya kita karena kufurnya dia, karena kekufurnya dia, karena dia kafir, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi kita membenci karena kekufurannya. Karena sebenarnya kita benci juga kita kasihan, gitu Bu. Karena orang kafir itu selamanya hidup di akhirat, ada di neraka, gitu membuat kan sakit. Hidup selamanya di akhirat kok di neraka. Ucap pintar, ucap kekek, sampun ke, materinya ke telah, makin pulang-pulangan malah. Ibu-ibu, demikian yang saya sampaikan. Tadi ada 4 cara menggapai kebahagiaan, tapi tidak hanya 4. Ibu-ibu juga harus mencari lagi. Ini kan yang saya sampaikan siang ini. Yang pertama adalah apa Bu? Rezeki yang halal. Yang kedua, qanaah dan pandai bersyukur. Yang ketiga, mengerjakan amal, melakukan ibadah kebaikan dan ketaatan pada Allah. Yang keempat, merasakan nikmatnya keimanan. Mudah-mudahan ini dapat kita